Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema iman yang tidak menunduk. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin dan sertailah perenungan kami, agar kami dapat lebih memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Daniel pasal yang ketiga. Saya akan membacakan ayat 16-18. Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, bayangkan sebuah lapangan luas di bawah matahari Babel. Ribuan orang berlutut, musik megah berkumandang, dan di hadapan mereka berdiri patung emas raksasa setinggi hampir 30 meter. Lambang kekuasaan raja terbesar di dunia saat itu, yaitu Raja Nebukadnezar. Namun di tengah lautan manusia yang bersujud, tiga sosok tetap berdiri tegak. Semua mata tertuju kepada mereka. Musik berhenti, keheningan menegang. Dunia menuntut mereka untuk tunduk, tetapi mereka memutuskan untuk tetap berdiri. Tindakan itu seperti masalah sepele, akan tetapi sikap itu mencerminkan pernyataan iman paling berani di tengah dunia yang memaksa untuk menyembah yang bukan Allah. Perikop ini bukan sekedar tentang tiga pemuda yang diselamatkan dari api, tetapi tentang siapa yang sebenarnya layak disembah. Raja Nebukadnezar ingin menguasai hati manusia dengan kekuasaan dan rasa takut. Tetapi ketiganya menunjukkan bahwa iman sejati tidak bisa diatur oleh ancaman atau hadiah. Mereka berkata, "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku." Kalimat ini menyingkapkan inti iman, yaitu mempercayai diri Allah serta berserah pada kehendak Allah. Tiga pemuda ini percaya bahwa Allah sanggup, tetapi mereka juga rela jika Ia tidak bertindak sesuai dengan keinginan mereka. Iman seperti ini disebut iman yang tidak menunduk, atau iman yang tidak menyerah pada hasil buruk, tidak tunduk pada tekanan, dan tidak dikendalikan oleh ketakutan. Berhala masa kini punya banyak wajah, misalnya karir, gengsi, pengakuan sosial, atau keinginan diterima. Banyak orang tanpa sadar berlutut di hadapan berhala modern. Iman yang sejati berdiri tegak di sisi kebenaran, walaupun berarti berbeda dengan pilihan orang lain. Bagian paling menakjubkan dari kisah ini adalah kenyataan bahwa Allah tidak memadamkan api, tetapi hadir dalam api itu. Raja Nebukadnezar sangat terkejut ketika melihat bahwa bukan tiga, melainkan 4 orang yang berjalan di tengah perapian. Ia berkata, yang keempat itu kelihatan seperti anak dewa. Peristiwa ini mengajarkan bahwa Allah tidak selalu menyelamatkan kita dari penderitaan, tetapi Ia seringkali menyertai kita di dalam penderitaan. Justru di saat-saat sulit itulah kita mengenal Tuhan lebih dalam. Dalam hal apa Anda merasa sedang ditekan untuk menunduk? Oleh tuntutan dunia atau oleh ketakutan pribadi? Apakah Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Raja yang tidak kelihatan itu juga berjalan bersama Anda di tengah penderitaan? Kerajaan-kerajaan dunia mungkin membuat kita takut dan tertekan, tetapi kedaulatan Allah jauh lebih dahsyat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sanggup menolong dan tetap menyertai kami di tengah kesulitan. Berikan kami iman yang teguh, agar kami tidak menunduk pada tekanan dunia, tetapi tetap setia kepadamu, apapun yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.